Ya Allah, pegang kanannya. Aku bisa ikut aturan. Pegang ininya bahunya. Ya Allah, aku akan ikut aturan. Sekarang pegang ininya. Ya Allah, aku bisa duduk tertib, berdoa sungguh-sungguh. Aku bisa berdoa dengan tertib. Tepuk tangan. Beri salut, 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 salut. Kalau main tidak baik, iya, tapi kan bosan, nggak ada. Jadi yang ada dia itu kan mainan jadi iya. Jadi kalau misalnya kita ada mainan yang sedang dimainkan oleh teman, harus kita ambil mainan tanpa permisi? Tidak. Kenapa tidak bagus? Kita ingatkan ya, karena apa? Tidak sopan. Selain tidak sopan akan menimbulkan apa? Harus sama. Jadi kalau kita mainan itu harus minta izin. Iya. Terus karena apa? Karena di dalam kesepakatan kelas itu apa? Kalau kesepakatan kelas itu apa? Buat main bareng-bareng. Kalau sedang dimainkan oleh teman, berarti kita harus apa? Harus izin, terus sabar menunggu giliran. Jadi setelah tahu kita bawa ke kesepakatan kelasnya, bermain itu harus bergiliran. Kalau mainannya seperti itu hanya sedikit, tadi yang sedikit. Jadi tapi dimainkan oleh teman, jadi kita harus apa? Meminta izin dulu atau menunggu giliran. Ya, siap. Ya, terima kasih. Jadi setelah begini apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kita rebutan, sekarang apa yang harus dilakukan setelah tahu kalau kita berebut itu tidak baik, kalau bermain itu harus menunggu giliran, harus meminta izin kepada teman yang apabila kita menggunakan mainan yang sedang dimainkan. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang agar tidak terulang lagi rebutannya? Apa? Minta maaf. Yuk, boleh bermaafan, berpelukan. Yuk, maafan dulu sama-sama. Iya, yuk maafan dulu sama teman. Maafan dulu sama teman. Ayo maafan dulu, maafan. Teletabis berpelukan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ini mohon izin sebagai ucapan terima kasih dan prakata dari pihak sekolah TK Asia 12 Singaparna karena Ibu Kepala hari ini sedang mengikuti pawai.
Muharram, Kecamatan Singaparna. Jadi kami berbagi tugas. Untuk Prakata dari sekolah, kami persilakan kepada Bu Winnie untuk memberikan Prakatanya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat yang begitu besar dan juga kesehatan. Tanpa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai kepada tabi'in-tabi'innya, tabi'innya, khususnya pada kita yang setia sampai akhir. Mohon maaf sebelumnya, saya perwakilan dari atas nama Kepala Sekolah TK Asia 12 Singaparna. Saya ditugaskan di sini mewakili beliau karena beliau saat ini tidak bisa hadir ya, karena ada acara yang tak bisa ditinggalkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara dan juga terima kasih atas kehadirannya yang sudah menghadiri acara ini, dan selamat datang kepada Bapak Ibu dari staf karyawan guru TK Alpakona menghadiri undangan dari kami dalam acara diseminasi budaya positif. Dan juga sekian mungkin dari saya, tidak dapat panjang lebar ya, singkat saja mungkin karena mungkin di sini saya ini terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada kata-kata atau kekurangan atau kelebihannya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama-sama. Beliau adalah Bunda Wiwi yang merupakan motor bagi TK Asia 12. Makan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adanya perjuangan beliau, dengan adanya perjuangan seorang pemimpin, maka kita alhamdulillah merdeka di dalam segala sesuatunya, dan mudah-mudahan kita dapat mendidik anak-anak kita menerapkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa bisa mempertahankan diri. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa terwujud, bagaimana pendidikan itu menjadi suatu tuntunan, bagaimana kita akan menjadi suatu idola bagi anak, itu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Kita membangun motivasi di dalam diri, bagaimana kita memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak dengan satu, menumbuhkan sikap motivasi dari dalam diri. Jadi alangkah baiknya kalau motivasi itu kita timbulkan dari dalam diri anak, dan kita bisa mendidik bahwa anak itu akan menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Lanjut. Sekarang kepada pertanyaan, apakah tadi Bunda ingat yang
yang di sebelah kiri Bunda A, yang di sebelah kanan Bunda B. Apakah Anda atau Bunda B membuka kepala tangan Anda? Ya, tadi yang membuka kepala Bunda tadi. Boleh. Kenapa membuka kepala? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bunda tadi. Karena lagi sakit, mudah-mudahan karena lagi sakit disuruh ya dibuka saja. Iya, terima kasih Bunda. Terima kasih jawabannya. Alasan membuka kepala tangannya. Apakah yang kedua? Apakah Anda atau Bunda B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau Bunda B tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi boleh diulang lagi Bunda. Karena untuk mempertahankan diri dari bujuk rayu seseorang yang mungkin apabila kita membuka ya diri kita itu menjadi kurang waspada atau kurang pendirian atau kurang tidak berprinsip, tidak percaya diri, sehingga tetap dengan kepala tangan masih di kepala, berarti kita itu teguh dan percaya diri. Terima kasih. Ya, silakan Bunda, apakah Bunda mau menambahkan Bunda Elis? Sudah cukup, terima kasih. Nah, dari kegiatan ini sesungguhnya siapa yang bisa memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu siapa? Diri sendiri. Terima kasih. Lanjut Bunda, jadi yang bisa mengendalikan, yang bisa menentukan arah bagaimana ke arah mana pendidikan ini akan dibawa adalah kita sebagai gurunya, dan kita juga bisa berhasil pendidikannya kalau kita melakukan kolaborasi kerjasama dengan para bundanya di rumah. Karena apa? Karena menurut pepatah Afrika, membutuhkan satu desa untuk mendidik satu anak. Jadi membutuhkan seluruhnya berkontribusi, berkolaborasi dalam mendidik anak untuk mencapai suatu karakter beriman dan bertakwa, mandiri, berakhlak mulia, terus berpikiran kritis dan berkebinekaan tunggal ika. Itu memerlukan suatu benar-benar lingkaran. Kita membuat lingkaran sekolah, di rumah dan di masyarakat, membuat suatu lingkaran sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendidik anak kita. Menurut William Glasser dalam kontrol teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengendalikan murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Bunda. Nah, stimulus, respon, dan teori kontrol. Menurut Copen dalam prinsip leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi apabila kita
berubah saat ini dimulai dari hal terkecil dan mulai lakukan sekarang. Seperti itu. Dan itu merupakan ikon dari guru penggerak ya Bunda. Dijadikan ikon dari guru penggerak. Berubah saat ini dilakukan, berubah dari hal yang terkecil dilakukan saat ini. Dan Kiat 3M, kiat menuju perubahan itu sebenarnya dari Agim. Oh, dari Produknya Agim ya, yang disebarluaskan sekarang termasuk bebas omnibus 3M gitu kan. Kalau guru penggerak mah ya bukan tergerak dan menggerakkan. Tapi itu ternyata pas waktu saya lagi eksplor itu berkolaborasi, ternyata itu sudah menjadi suatu ikon. Oh, katanya Bunda Lina saya tidak sih mendengarkan hal itu, katanya seperti itu kata Bunda Pasir. Jadi di sini kita kembalikan, ternyata bila ini membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi dari kalimat di atas bisa disimpulkan, kalau kita ingin berubah, mulailah dari dalam diri. Asli nafsila mandang goyong. Jadi ubahlah mulai dari diri sendiri, lalu kita menggunakan lingkaran pengaruh. Setelah berubah dari diri sendiri, tunjukkan keseluruhan kita dalam berubah, lalu kita ibaskan kepada teman sejawat yang terdekat. Setelah itu kita ibaskan kepada teman yang lebih luas lagi. Jadi kata kuncinya adalah berubahlah mulai dari diri sendiri, berubahlah cara berpikir kita, ubahlah mindset kita tentang pendidikan berkemajuan. Dan tidak berkemajuan. Ajar ya. Karena ajar itu merupakan suatu waktu yang sangat mustajab. Kita jawab dulu aja. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang dan tetap menang. Lanjut, disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif itu? Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk mencapai kemerdekaan pendidik kita saat ini, pendidikan kita saat ini dalam menciptakan murid merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif menurut Dian Kosen, yaitu arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri daripada murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia sesuai dengan
yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, menerapkan disiplin positif itu sesungguhnya adalah mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang bisa diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Lanjut Bunda. Disiplin positif menurut standar pendidikan nasional adalah berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang bisa mendukung terbentuknya suatu kedisiplinan yaitu mulai dari lingkungan yang positif, penerapan disiplin, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia. Jadi lingkungan positif, disiplin positif itu dapat membentuk suatu ciri atau yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi budaya atau ciri yang akan menjadi suatu identitas bagi dirinya itu sendiri, menjadi motivasi perilaku manusia. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti tadi, apa saja nilai-nilai yang terkandung kepada profil pelajar Pancasila? Seperti satu, beriman dan bertakwa, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Supaya itu kita lakukan dulu, nyanyikan dulu ya profil pelajar Pancasilanya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan dan harus menjadi suatu kebudayaan disiplin positif. Lanjut Bunda. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu merupakan suatu kesadaran atau motivasi yang didapat dari ekstrinsik atau dari luar. Jadi dalam menerapkan budaya positif, ada seseorang, saya mah kenapa datang pagi-pagi? Karena saya tidak ingin dihujat oleh teman-teman, dan itu merupakan suatu motivasi yang datang dari luar. Kenapa misalnya ibu makannya sambil duduk? Jawabannya karena karena kalau sambil berdiri itu malu
karena kita adalah seorang guru. Itu merupakan salah satu cerminan-cerminan motivasi yang menjadikan budaya positif kita yang datang dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita sering memberikan kepada anak suatu dukungan merupakan motivasi. Oh, alhamdulillah, pintar, misalnya itu, silakan duduk dengan rapi. Nah, terus akhirnya di akhir itu ibu akan memberikan sebuah bintang karena AA misalnya, atau karena Dede telah mengikuti aturan, telah mengikuti kegiatan dari A sampai akhir, dari awal sampai akhir, dan itu merupakan apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Itu merupakan suatu motivasi yang bisa menjadi dorongan kepada anak untuk berbuat kebaikan, tapi datangnya dari luar karena ada imbalan. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Itu merupakan motivasi perilaku manusia. Lanjut, Bunda. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, identitas gagal dan identitas sukses. Dalam identitas gagal ada hukuman, dalam identitas sukses ada disiplin. Dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, dan penyelesaiannya, restitusinya merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa sakit hati. Apalagi kalau anaknya itu ditegur di depan teman-temannya atau di halayak umum. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Misalnya anak melakukan kesalahan melempar benda, misalnya melempar benda dan kena kepada temannya, kita otomatis langsung makanya diam. Nah, dengan pendekatan seperti itu anak merasa tertekan dengan ucapan kita. Tetapi kalau restitusi, apa yang dilakukan AA? Misalnya kalau laki-laki atau kalau perempuan, apa yang dilakukan adek? Telah membuat temannya menangis. Kenapa melakukan hal seperti itu? Jadi ada semacam tanya jawab sehingga anak itu, oh iya, saya melakukan kesalahan. Kalau itu terjadi pada saya, dan saya pun akan merasa sakit. Dan setelah itu anak disuruh itu memilih apa yang harus dilakukan oleh adik ketika temannya menangis akibat perlakuannya sendiri. Jadi di sini diberi pertanyaan apa yang harus dilakukan, dan anak menyimpulkan, oh kalau begitu saya harus meminta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi melempar mainan seperti itu. Hukuman bagi korban mendapatkan keadilan dan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya hukuman untuk murid atau anak yang akan tersakiti. Tadi karena kita istilahnya karena kita kaget, otomatis kadang-kadang kita juga agak suaranya agak tinggi, dan hal itu ternyata akan membuat mental anak terasa sakit. Teringat, oh saya si ibu itu bagaimana pernah disentak. Nah seperti itu, dan itu akan terbawa, dan itu karena apa? Karena hukuman akan membuat anak tersakiti. Tapi kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, itu kan akibat
melempar jadi kan ada sama temannya, jadi anak merasa ya, nah dan itu merasa tidak nyaman. Tetapi dengan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Mendapatkan penguatan seperti apa? Oh ternyata kalau melempar itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau melempar itu akan merugikan orang lain dan membuat orang lain tersakiti atau terluka. Lanjut Bunda. Siap? Boleh Bunda Bibi, restitusi adalah sebuah restitusi itu ada sebuah penyelesaian yang menyediakan dua pilihan dan anak itu yang akan mengambil tindakannya itu sendiri. Jadi kalau kita kan seperti begini, coba minta maaf kita menyuruh, tetapi dengan restitusi apa yang harus dilakukan kalau temannya terluka karena perbuatan kita? Pilihan seperti itu. Boleh Bunda Wiwi menambahkan tentang restitusi? Kalau yang saya tangkap gitu Bunda ya dari hukuman konsekuensi dan restitusi, ini restitusi lebih lembutnya dari konsekuensi dan hukuman mungkin gitu Bunda ya. Karena untuk penyelesaiannya, kalau saya bilang mungkin ini konsekuensi logis gitu Bunda. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tetap ada konsekuensinya gitu kan, karena itu untuk apa, supaya tidak berulang kembali gitu intinya. Tapi yang logis gitu Bun, yang logisnya kayak gini, ketika misalkan anak yang nyambung gitu Bunda. Ketika misalkan anak menginginkan temannya gitu ya, ya seperti Bunda tadi diingatkan dengan restitusi ya, ada pilihan, ada apanya gitu kan Bun. Jadi ketika misalkan dikasih konsekuensinya teh, berarti sekarang harus bagaimana gitu kan, ada jawaban sendiri dari anaknya. Misalkan kita, tapi kalau misalkan tidak muncul dari anak, kita kasih pilihan juga, misalkan duduknya selalu bersamaan dengan anak ini. Itu kan lagi sudah tidak dijauhi. Kadang-kadang kita gini ya, soal keceplosan gitu kan. Kalau misalkan tidak ikut aturan atau bagaimana gitu kan, nanti duduknya ibu sudah siapkan kursi terpisah gitu. Itu kan menjatuhkan sebenarnya kan gitu. Tapi tetap kita disatukan dengan kesalahannya dia gitu kan. Kalau misalkan mainannya tidak dimainkannya tidak sesuai dengan ini, biasanya kan kita kalau Islam diferensiasi kan ya, itu kan harus banyak ini ya, sesuai dengan kebutuhan anak kan Bunda ya. Ada beberapa macam ragam main, tapi tetap kita kasih pijakan main dari awal, kesepakatan kan. Ketika main di tempat ini pakai media ini, berarti tetap di sini, nggak dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi nyambung dari kesepakatan gitu. Ketika ada pelanggaran, konsekuensinya berarti nanti kita mungkin telat pulangnya karena tidak tertib mainnya gitu kan, tidak ikut atur seperti itu. Sebenarnya yang nyambung gitu ya, dengan kesalahannya. Kan Bunda lebih Terima kasih Bunda. Nah, jadi restitusi itu suatu cara penyelesaian yang menguatkan karakter anak. Jadi anak itu dibuat berpikir kritis tadi sesuai dengan program Pancasila. Tidak diluapkan. Kan biasanya sobat tuh minta maaf gitu ya. Tapi dengan restitusi apa yang harus dilakukan, ada itu. Jadi anak supaya bisa diterima lagi oleh teman gitu, supaya kita bisa bermain akrab lagi. Jadi kita harus apa? Sementara saya sudah melakukan kesalahan, telah membuat dia menangis. Jadi anak itu berpikir kritis sehingga anak itu menentukan sikapnya. Oh, saya harus melakukan minta maaf. Nah, seperti itu. Bunda, di dalam acara ini dalam keadaan sehat. Sebelum ke acara inti aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif atau pembebasan tentang budaya positif, silakan Bunda untuk berhadapan. Kita speaking dulu, berhadapan. Silakan.
satu saja. Tugas bunda di sini membuka kepala tangan teman dan teman yang satu lagi. Misalnya bunda yang di sebelah kiri adalah bunda A dan bunda yang di sebelah kanan adalah bunda B. Tugasnya mempertahankan masing-masing kepala tangannya dan bunda yang menjadi lawan harus bisa membuka tangan temannya, boleh dengan gelitikan, boleh dengan rayuan gombalnya, boleh dengan sedikit tekanan atau cacian, boleh. Biar semangat pakai. Biar semangat. Silakan dimulai bunda, boleh dihitung. Siap. 1. Pas ada musik langsung bergerak ya. Iya, siap. Kalau siap. Yang satu mempertahankan, yang satu mempertahankan kepala. Yang satu mempertahankan kepala. Yang satu seorang mempertahankan kepala, bunda mempertahankan kepala masing-masing. Mulai. Yang satu berusaha membuka, yang satu iya. Ya. Berapa menit juga? Jadi Ini dibuka, udah dibuka. kalau sudah dibuka ya sudah, terima kasih. Setelah di barisan apa yang terkandung dari nilai barisan? Setelah dari game dari barisan apa hikmah apa yang bisa bunda ambil pelajarannya? Hikmahnya kita dapat mempertahankan diri, dan kita tidak tergoda oleh rayuan. Siap, betul. Walaupun kadang-kadang barusan sakit dan payudara. Kalau makan pelanggaran saya barusan merasa terwujud sekali. Kita hadiahkan itu sentuhan boleh ya? Iya. Terima kasih Bunda Eri, terima kasih Bunda Vina. Coba dari TikTokan, subhanallah. Coba dari Bunda Isun dan Bunda Tati. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya pengalaman? Apa namanya? Reaksi. Apa yang bisa diambil? Oh, apa yang bisa diambil dari kejadian tadi ya? Yang ke satu, kita harus mempertahankan prinsip, ya. Kemudian yang kedua tadi dengan sedikit rayuan meskipun agak lengah gitu. Untuk alhamdulillah ini lawan saya mungkin apa namanya fokusnya lagi sakit kan, jadi rada gapok gitu ya, rada fokus. Meskipun saya begini di apa namanya dirayu-rayu itu ini sedikit dibuka ya. Alhamdulillah saya berhasil gitu ya. Berhasil merayu gitu. Tapi
dengan apa namanya sedikit tidak dengan berat hati soalnya lawannya lagi sakit itu. Kalau misalnya lagi apa namanya lagi sehat mah agak senang banget gitu. Kalau sekarang mah jadi agak prihatin. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jadi konten dimanfaatkan dari saya. Ada manfaat juga. Jadi ada dimanfaatkan semua. Kita doakan semoga Bunda Tati lekas sembuh ya. Silahkan. Ada nek? Oh iya siap. Ngejauhan. Alhamdulillah saya bisa berdiri sampai ke modul 1.4 dengan bimbingan dari fasilitator Bunda Farida Sri Indriatini dan seorang pengajar praktek Ibu Bunda Eva Marhayati. Lanjut. Perkenalkan tadi sudah diperkenalkan sama Bunda Wiwi. Lanjut. Sudah tadi lanjut. Dan tujuan dari kumpulan ini adalah mengibaskan atau menerapkan atau berbagi tentang ilmu yang saya dapat selama sebulan ini mengikuti guru penggerak. Berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya benar kita setelah ini saya mohon izin untuk memberikan kesepakatan kelas. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju Bunda? Setuju. Terima kasih. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju. Terima kasih. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi mungkin di sini kalau Bunda ingin memberikan saran atau memberikan pendapat atau tanggapan, silakan Bunda untuk mengacungkan tangan dan Bunda Wiwi selaku moderator, selaku pembawa acara dan selaku akomodasinya akan mempersilahkannya diborong. Karena Bunda Tatinya sakit, jadi tidak bisa berbagi ide lagi ya. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi penuh dan yang terakhir mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Lanjut. Dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, budaya positif perlu ditanamkan di lingkungan sekolah sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Di sini ada tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita mendidik bukan berarti kita dapat merubah, kita dapat mencetak, tetapi kita selaku guru dapat menuntun, mengarahkan anak sesuai dengan minat, sesuai dengan karakteristik anak. Dan tentunya pendidikan itu, pengetahuan itu dinamis, berubah mengikuti zaman, dan kita akan mendidik mereka sesuai dengan zamannya. Seperti tadi kata Bunda Wini, Bunda Vina pengen tiktokan, gak apa-apa. Karena apa? Karena zaman kita memang ada di zaman TikTok, zaman globalisasi.
Jadi kita bagaimana mendesain TikTok menjadi sebuah pendidikan yang dapat menuntun anak. Jadi TikToker ini silahkan mengeksplorasi cara mendidik anak lewat TikTokan. Gak apa-apa. Lanjut Bunda. Nah, tadi game ini mudah-mudahan dapat menghibur, mudah-mudahan bisa membuat Bunda-Bunda semua bahagia. Yang bisa diambil dari membuka kepala tangan itu adalah hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah melakukannya. Jadi hukuman itu sifatnya itu spontanitas. Seperti tadi tiba-tiba kita makannya jangan dilempar-lempar. Nah, ada semacam hardikan seperti itu dengan nada kita gitu. Sementara dan hukuman itu terjadi begitu saja tanpa ada kesepakatan antara murid dengan guru atau murid teman dengan temannya. Sementara konsekuensi itu adalah suatu penyelesaian yang terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan oleh murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti yang tadi telah diulas oleh Bunda Wiwi bahwa konsekuensi itu adalah suatu hal yang mana terlahir setelah adanya kesepakatan kelas. Seperti di awal misalkan tadi bahwa kesepakatan kelas kita itu misalnya berdoa dengan lebih tertib, terus bermain secara bergiliran, sabar menunggu antrian. Lalu tiba-tiba ada muncul sikap yang tidak diharapkan, anak merebut mainan. Nah, konsekuensi dari anak merebut mainan berarti satu, si anak itu kalau merebut mainan itu maka anak akan apa? Akan adanya suatu perebutan dan membuat temannya tidak nyaman. Terus tadi karena kita beberapa pijakan, misalnya seperti yang telah kita lakukan selama ini sebelum ada kurikulum merdeka juga, kita telah melakukan dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara bergilir. Nah, di dalam diferensiasi ini kita melakukan yang kegiatan ragam kegiatan dan kita telah memberikan aturan bahwa misalnya kalau kita rancang bangun atau kalau kita mau menyusun balok, maka di sini area baloknya. Di sini area baloknya misalnya ada karpet atau kegiatan yang telah dulu sama Bunda Wiwi dilakukan itu ada semacam kerudung ya Bunda ya, kerudung. Jadi si anak itu ya kalau misalnya si A udah di sini berarti ini tuh masih A. Jadi si A menyusun baloknya tidak keluar dari kerudung itu ya Bunda seperti itu. Atau kita membuat segitiga kini, oh iya aku di sini, rumahku di sini atau lingkaran di sini. Nah, kalau kita keluar dari lingkaran itu misalnya si mainannya, si baloknya dibawa ke area lain, ke tempat misalnya persiapan kita menulis ke keaksaraan, apa konsekuensinya? Tadi konsekuensinya kita akan terlambat pulang karena yang harus dibereskannya lebih luas lagi karena bercecernya peralatan. Jadi itu ada konsekuensi dan itu konsekuensi itu telah disepakati di awal pembelajaran itu. Lanjut Bunda. Penghargaan.
Seorang ahli itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga beliau mengungkapkan beberapa pernyataan dan hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Apa yang menjadi tujuan budaya positif itu adalah menghadirkan rasa bertanggung jawab, motivasi dalam diri kita yang datang dari dalam diri itu sendiri. Lanjut Bunda. Restitusi adalah pendekatan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Seperti tadi, setelah kita damaikan dengan pilihan yang telah dia ambil sendiri, yang kita stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, apa yang harus dilakukan seandainya kita melakukan hal yang begini. Nah, hal ini membuat seorang anak akan menjadi pribadi yang unggul. Lanjut Bunda. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman yang mungkin aku sahabat mau tahu pas nyerang salaman. Misalnya dulu kan hal itu sangat familiar di dalam pendidikan kita, dan ternyata hal itu tidak akan membuat anak mendapat kesadaran diri dari dalam, tapi membuat anak merasa sakit hati. Lanjut Bunda. Ini dari ini Bun. Sepertinya ini kalimat-kalimat yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi biar kita tahu. Ya, saya bacakan. Ya, Kayak misalkan ini tindakan dulu yang pertama. Apakah termasuk hukuman atau bukan ya Bunda ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bukan. Hukuman apa konsekuensi? Boleh ada konsekuensi dan ada hukuman. Lebih tepatnya apa Bunda itu? Itu coba sebelum saya itu kan tadi Saya tidak akan terlambat lagi karena disuruh. Nah dari sana kan kita tadi masukin. boleh. Jadi kalau dulu ya ada konsekuensi. Ada dua orang yang telah memberikan itu. Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini 100 kali pun saya tidak akan terlambat lagi karena dia itu terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Kenapa dibilang hukuman? Karena terlambat ke sekolah. Bukan. Mencatat saya tidak akan terlambat Sudah lagi. tidak bisa dibesarkan lagi ya. Iya, tidak bisa dibesarkan. Jadi saya tidak akan terlambat lagi dan itu dicatat 100 kali oleh anak. Kasusnya itu karena dia datang terlambat. Memang hukuman tapi tidak logis kan? Nah, itu tidak nyambung Bun. Jadi ketika terlambat sekolah bukan untuk menulis kata saya. Jadi tidak ada, kalau misalkan menulis seperti itu tidak akan ada efek ya Bunda ya? Iya. Pasti Bu nanti ada. Iya, begitu Bu. Nah itu yang akan membuat hukuman Nah, membuat rasa sakit. Iya. Kalau sekarang yang kedua Bu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman Logis kan Bu ini? Tadi kita kembalikan hukuman itu tidak dalam kita mengambil hukuman atau guru mengambil hukuman tidak ada kesepakatan dengan murid sebelumnya. Jadi dilakukan hukumannya itu spontanitas. Dan ini adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sementara konsekuensi itu adanya suatu kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya antara guru dan siswa.
siswa. Jadi kata hukuman, kata kuncinya hukuman dilakukan oleh guru atau oleh orang dewasa tanpa meminta kesepakatan dari sebelah pihak dan dilakukan secara spontanitas. Sementara konsekuensi kuncinya adalah suatu hukuman yang diambil akibat dari perbuatannya, tetapi dengan kesepakatan antara guru atau orang dewasa dengan anak. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bunda Lini atas kesempatannya. Jadi dalam hukuman atau konsekuensi ya Bu ya, poin-poin itu mungkin ya agar teman-teman gitu ya, kayak saya ada lari mengelilingi lapangan, Dari mengelilingi lapangan dua kali akan kesempatan, ya berapa saja di sekolah dan sebagainya. Itu mungkin contoh-contoh ya. Nah, yang ingin saya ketahui gitu ya, ini mungkin contoh-contohnya ini dalam sifat umum ya. Iya, dengan sifat umum untuk anak-anak, bukan untuk PAUD gitu ya maksudnya. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana contoh-contoh hukuman di PAUD ya, ataupun konsekuensinya. Maksudnya hukuman yang tadi apa? Yang logis ya, yang logis bagaimana, yang tidak logis bagaimana. Ini kan contoh-contohnya untuk umum. Tidak mungkin kan kalau misalnya anak menulis 100 kalimat, tidak mungkin kalau di PAUD ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, tidak mungkin kan di PAUD. Nah, yang ingin minta penjelasan itu contoh-contoh untuk di PAUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Jadi bahasa hukuman atau bahasa hukuman yang logis dan tidak logis di PAUD ya Bunda. Pertama mungkin untuk di PAUD misalnya seperti tadi telah kita singgung, kalau yang tidak logis tiba-tiba misalnya ada anak krok atau istilah materinya bok gitu. Sudah ibu pisahkan anak ditarik, ibu pisahkan dan duduk di sini. Tidak ada yang ditemani, tidak ada yang menemani. Kalau kamu berperilaku seperti itu, kamu tidak akan punya teman. Itu merupakan hukuman yang tidak logis. Tetapi kalau hukuman yang logis, misalkan anak tiba-tiba kan suka ada Bunda di lapangan seperti itu, tiba-tiba anak ngerobot antara ngarubut, antara nyamak makanan bekalan sana. Nah, kita tujuannya itu kita kan mendidik karakter anak agar berubah menjadi lebih baik. Jadi kita di dalam kesepakatan kelas di awal misalnya apalagi misalnya berbaris rapi misalnya kalau tidak berbaris rapi tidak masuk kelas atau terakhir masuk kelasnya. Kalau berbaris tidak rapi berarti terakhir masuk kelasnya. Kalau berdoa tidak rapi berarti pulang masuk kelasnya. Itu konsekuensi. Tetapi kalau hukuman, kalau berdoa tidak rapi, maka kamu akan nginap di sekolah semalam. Nah seperti itu. Kalau misalnya mainan tidak dirapikan lagi, maka mainan itu akan ibu simpan di kantor dan tidak bisa memainkannya. Tapi kalau sebagai konsekuensi, kalau mainannya tetap berantakan, maka misalnya kelas akan menjadi tidak rapi dan kita tidak enak melihat. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita rapikan bersama. Baik, Bunda boleh untuk menambahkan di sini sebenarnya sudah ada Bunda contoh dari konsekuensi. Jadi sebenarnya kita kan menghilangkan hukuman gitu kan, tapi mengganti dengan konsekuensi gitu kan. Nah seperti kata Bunda tadi, bagaimana kita murid diminta untuk mana ya? Membersihkan tumpahan air di meja tulis, karena di meja
karena tersenggol pada saat belajar. Gitu Bun, misalkan lagi makan bersama-sama gitu kan. Nah ini konsekuensi logisnya ketika anak menumpahkan ini temannya, otomatis kita memberikan ini arahannya bukan dengan hal yang lain yang tidak nyambung, tapi diarahkan untuk ngambil olah, sok tanggung jawab untuk melapnya gitu Bun. Iya boleh, nggak apa-apa. Terus ada lagi di sini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi kan? Ketika mejanya dicoret-coret, berarti kita ngasih ininya ke anak. Kalau dia misalkan dengan apa gitu kan, ini bagus tidak, yang lain tidak ini gitu kan, jadi tidak kelihatan bersih. Padahal itu berkonsekuensi gitu Bunda. Ada lagi di sini yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini bisa diterapkan di anak usia ini kalau misalkan masih senang lari-lari pas waktunya untuk masuk kelas gitu kan, otomatis berkurang nanti jam pulangnya atau jam makannya telat gitu kan teman. Itu main tembut. Dan selanjutnya siap-siap. Terus lagi. Ya terima kasih atas penjelasannya ya secara panjang lebar. Insya Allah mungkin ilmu yang didapat nanti bisa diimplementasikan di lembaga kami. Kemudian begini Bu, satu lagi boleh ya Bu ya? Ya. Dalam kesepakatan kelas ya Bu ya. Dalam kesepakatan kelas itu dibuatkan di awal ya, di awal. Nah setiap hari kemudian di awal kita pembelajaran, kemudian dalam apa namanya teh, poin-poinnya itu disesuaikan dengan kegiatan hari tersebut atau apa namanya proyek harus gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Kesepakatan kelas dilakukan di awal dan bisa flat atau bisa berubah sesuai dengan kondisi saat itu. Yang perlu kita ingatkan adalah kita mengulang, mengingatkan lagi gitu. Jadi bisa flat, misalnya yang flatnya berdoa harus tertib, habis bermain merapikan mainan. Itu terus menyimpan sepatu di rak sepatu kalau ke kelasnya dibuka. Itu plan. Terus istilah dalam kelas kita duduk itu plan. Terus yang plannya lagi misalnya sabar menunggu giliran. Terus kalau misalnya yang tadi sesuai dengan kondisi misalnya bisa diperingatkan ya sesuai dengan tema. Misalnya seperti tadi Bunda sekarang dalam tema misalnya tema binatang, misalnya tema binatang, terus Bunda membuat kegiatan, misalnya Bunda itu membuat kegiatan dari lospan. Nah, terus tiba-tiba ada itu misalnya guntingannya itu disimpan, dikumpulkan dulu ya seperti itu. Dan itu kita akan kita akan melakukan kegiatan seperti ini dan sampahnya simpan di dekat kita. Setelah itu kita akan di akhir kita akan buangnya sendiri. Jadi pastikan kita bersihkan. Nah itu mungkin yang atau ada lagi misalnya seperti tadi ada kasus kita misalnya sedang dalam tema air, api dan udara. Di dalam subtopik air anak menyenggol dengan tidak sengaja, maka anak itu konsekuensinya membersihkan sendiri dengan kita stimulus coba apa yang harus dilakukan dengan apa, misalnya kan kadang anak model kemarin ya kejadian waktu makan bersama ada air tumpah ternyata dilapnya pakai kantong ya seperti itu. Terus saya menyediakan lap, terus anak itu dilap ternyata belum itu juga, terus saya itu sediakan tisu, setelah itu dikeringkan pakai tisu. Jadi di sini anak berpikir, oh iya ya, kalau kantong mah bukan, kalau pas mah ya bukan untuk ngelap ya. Jadi tetap aja jangan cair namanya lamprung. Nah, jadi hal itu suatu pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman
dilap terus akhirnya dikeringkan lagi. Jadi anak itu bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Jadi bisa flat dan bisa berubah sesuai dengan itu. Yang perlu ingatkan mungkin kita apabila anak melakukan pelanggaran, kita ingatkan kepada kesepakatan kelas. Misalnya kalau merebut, kemarin kesepakatan yang telah dibuat kemarin itu apa? Oh, bermain bersama-sama dan sabar menunggu giliran. Seperti itu. Lanjut Bunda. Kebutuhan dasar manusia. Satu, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau istilahnya pengakuan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan, dan hal itu mereka butuhkan untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi memang di dalam hidup itu kita membutuhkan kasih sayang, kita membutuhkan pengakuan, kita juga membutuhkan kebebasan, kita juga membutuhkan kesenangan. Kata Nabi anu usum aya nama-nama healing gitu. Kita lanjut Bunda. 5 posisi kontrol guru. Menurut Gosen dalam buku restitusi, 1 tadi menghukum, 2 sikap guru berada dari posisi menghukum, yang kedua posisi guru berada membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi guru menjadi teman, yang keempat posisi guru memantau, yang kelima posisi guru sebagai manajer. Tadi di dalam menghukum setelah kita singgung bahwa hukuman itu akan membuat rasa sakit pada anak dan tidak akan menanamkan karakter budaya positif atau disiplin positif, membuat merasa bersalah. Seorang guru misalnya tadi kita, jadi si anak itu disudutkan karena kamu ini si misalnya karena AA, maka si Dede itu jadi menangis. Oh iya karena aku ya, tuh karena AA tuh si Dede itu jadi berdarah karena AA tadi dorong-dorong. Nah seperti itu. Dan sebagai teman, tolonglah misalnya gini, untuk ibu hari ini kamu duduk baik deh, karena ibu akan memvideokan kan. Kalau di video lari-lari malu, berarti AA suka tidak ikut aturan. Nah itu mungkin teman sebagai teman jadi ada sifat memohon demi ibu ya gitu. Lanjut sebagai pemantau, lalu apa yang dilakukan tadi kepada temannya selama bermain. Nah seperti jadi memantau gitu. Tetapi sebagai manajer, guru sebagai manajer ada guru yang bisa seperti tadi memberikan suatu restitusi jalan keluar kepada anak dengan menanamkan karakter disiplin atau nilai-nilai kebajikan. Lanjut Bunda. Barusan sudah dijelaskan sepintas hukuman menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, patuhi aturan sayang atau awas gitu. Terus membuat merasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali hari ini karena kamu tidak ikut aturan. Nah itu mungkin membuat rasa bersalah. Tetapi posisi kontrol sebagai teman tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui pendekatan yang persuasif. Ayo bantulah ibu, demi ibu ya nak ya, seperti tadi. Dan memantau berarti mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Ya, contohnya peraturannya apa? Jadi sanksi atau konsekuensinya apa apabila tidak mengikuti aturan itu. Lanjut, sebagai manajer, kembali lagi. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemui solusi atas permasalahan. Contohnya, apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas, apakah misalnya berebut mainan itu baik? Apakah
mendorong teman di dalam barisan itu baik seperti tadi yang telah kita kesepakati bersama. Lanjut Bunda. Keyakinan kelas di 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu merupakan suatu pertanyaan pemantik yang diambil dari apa itu LMS. Iya, terima kasih Bunda. Lanjut Bunda. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tadi kita telah mengambil suatu tadi itu apa? Bukan keyakinan. Sebelum menjadikan kita keyakinan itu, kita mengambil dulu suatu kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu bisa menjadi suatu karakter, menanamkan budaya positif apabila itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu ciri khas dan menjadi keyakinan. Keyakinan itu timbul dari dalam diri sendiri. Jadi lebih tingkatannya di atas kesepakatan. Kesepakatan kita secara mendasar dan lebih dalam lagi kita melakukannya dengan penuh kesadaran diri, yaitu telah menjadi keyakinan kelas. Lanjut Bunda. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dari tadi restitusi, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adanya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus dalam menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Bunda. Dan ini merupakan suatu contoh penerapan segitiga restitusi di dalam posisi guru sebagai manajer. Ini merupakan video Bunda. Oh, video sebentar. Coba, tapi sepertinya suaranya nggak keluar. Ini adalah apa istilahnya itu kasus di mana anak berebut mainan. Mohon maaf ini tidak bisa diputar ya, ternyata tidak bisa diputar. Berebut mainan. Di sana kita tanyakan kenapa hanya sampai terjadi berebut mainan. Dia bilang itu yang sedang menutup mata. Dia bilang karena mainannya sedikit, aku bosan, aku lagi main katanya. Tapi tiba-tiba diambil katanya gitu. Terus ini anak yang memakai topi merah, kan aku sudah permisi, aku juga pingin mainan itu katanya gitu. Dan si anak ini yang sedang mengangkat ininya, dia bilang begitu, ya kan tadi udah aku ingatkan sabar menunggu giliran. Nah, terus saya menanyakan lagi, kenapa sampai menangis? Terus kata yang baju putih itu, ya dilempar sama yang pakai topi, dilempar. Jadi kena apa? Ini kena kepala. Dan setelah itu dia nangis katanya gitu. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Baik tidak, kita kembalikan ke kesepakatan kelas dari awal bahwa karena di sini mainannya sedikit dan kita punya ragam main yang lain selain balok, kita punya Lego, kita cari alternatif mainan lain. Kita juga punya puzzle,
kita cari pelajar itu. Tapi kalau memang ingin main, apa yang dimainkan oleh teman, apa yang harus dilakukan. Misalnya tadi kata ini yang baju, ini yang topinya dibalikin, katanya kita harus meminta izin, katanya seperti itu. Sekarang temannya merasa sakit, kata saya, apa yang harus dilakukan oleh temannya? Terus dia bilang meminta maaf Bu, katanya. Jadi akhirnya kita meminta maaf. Ini di akhirnya karena kita itu sebagai guru itu harus merangkul seluruhnya dan memastikan bahwa anak sudah tidak sakit hati. Jadi akhirnya ini di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menumbuhkan motivasi intrinsik dapat dilakukan dengan cara mengajak murid membuat keyakinan kelas atau tadi kesepakatan kelas dalam mewujudkan visi dan tujuan bersama. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi manusia yang merdeka. Sudah benar. Sekian, terima kasih. Semoga destinasi ini bermanfaat. Semoga apa yang saya berikan dapat menambah suatu penyelesaian masalah di dalam menegakkan disiplin positif. Terima kasih. Wabillahi hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan ya. Pemimpin yang telah memaparkan diseminasi terkait disiplin positif, bagian dari aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Tasikmalaya. Baik Bunda, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan? Atau sudah cukup saja atau bagaimana? Ada yang ditanyakan? Oh, Bunda cukup. Bunda Eli, Bunda Pina, Teteh? Belum? Udah? Cukup? Ya, intinya mah ketika ingin suatu perubahan maka selalu ingat dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai saat ini tidak ditunda-tunda. Dan jangan nyaman dan aman di zona aman, karena pendidikan itu sesuai kehajati Hajar Dewantara bahwa kita mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat zaman, ya terusan. Dan kita diibaratkan kita itu petani dan anak-anak itu adalah benih, gitu kan? Benih itu otomatis kita harus pupuk dengan yang terbaik. Kalau pupuknya baik maka hasilnya juga akan baik. Jadi tidak asal-asalan, begitulah kiranya. Bahwa kita itu diberatkan menyemai untuk penerus peradaban di masa yang akan datang. Kita sambut tahun 2045 bonus demografi, di mana anak-anak yang produktif itu benar-benar lebih banyak daripada lansia. Gitu. Nah, di sana menentukan Indonesia itu maju atau mundur, berkemajuan atau berkemunduran. Mungkin begitu ya Bun. Berarti tonggaknya ada di kita mulai saat ini, maka marilah kita merubah. Baik Bunda, karena waktu terus berjalan, ya betul. Marilah kita tutup saja acara kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala dukungan untuk kelancaran Bunda Lilin. Mudah-mudahan mohon doa lancar sampai akhir, sampai dinyatakan lulus menjadi guru penggerak angkatan ke-8. Akhir kata saya akan berpantun, kayu bakar akan dibelah, kerasnya bagai kayu jati. Bila ada kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Satu lagi ya, Sungai Kapuas airnya bersih, di atas perahu makan lumpia. Kami ucapkan terima kasih.
kepada ibu-ibu hebat yang selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa yang dilihat di sini? Bermain apa? Coba ceritakan, ada gambar apa saja di sini? Iya, segitiga, bulat, segi empat. Terus ada siapa saja di sini? Ade dan papahnya. Kenapa bisa bilang ini papahnya? Kenapa? Lagi menjaga yang hebat. Apa yang dilihat oleh adenya? Bermain. Adenya membawa apa? Membawa sepatu pintar. Apa ya kira-kira yang akan dilakukan oleh adek? Main bola pakai sepatu pintar. Tapi ini sepatunya tidak dipakai. Ini ada rak sepatu. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan adek? Menyimpan apa? Menyimpan sepatu di rak. Jadi kesepakatan kelasnya dibuka berarti disimpan dengan rapi. Jadi besok kalau sepatunya dibuka langsung disimpan di rak sepatu. Ya, dibukanya sendiri, disimpan rapinya sendiri. Sekarang tidak baik, iya, tapi kamu tahu kenapa adik itu tadi lakukan bosan, nggak ada mainan. Jadi yang ada dia itu kan mainan sedikit, jadi iya. Jadi kalau misalnya kita ada mainan yang sedang dimainkan oleh teman, harus kita ambil mainan kita pakai tidak. Kenapa tidak bagus? Kita ingatkan ya, karena apa? Tidak sopan. Selain tidak sopan akan menimbulkan apa? Kerusakan sama. Jadi kalau kita mainan itu harus minta izin. Iya. Terus karena apa? Karena di dalam kesepakatan kelas itu apa? Kalau kesepakatan kelas itu apa? Buat main bareng-bareng. Kalau sedang dimainkan oleh teman, berarti kita harus apa? Harus izin, terus sabar menunggu giliran. Jadi setelah tahu kita bawa ke kesepakatan kelasnya, bermain itu harus bergiliran. Kalau mainan di sekolah itu hanya sedikit, tadi yang sedikit. Jadi tapi dimainkan oleh teman, jadi kita harus apa? Meminta izin dulu atau menunggu giliran. Ya, siap. Ya, terima kasih. Jadi setelah begini apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kita rebutan, sekarang apa yang harus dilakukan setelah tahu kalau kita berebut itu tidak baik, kalau bermain itu harus menunggu giliran, harus meminta izin kepada teman yang apabila kita menggunakan mainan yang sedang dimainkan. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang agar tidak terulang lagi rebutannya? Apa? Minta maaf.
Yuk boleh bermaafan, berpelukan. Yuk maafan dulu sama-sama. Iya, yuk maafan dulu sama teman. Maafan dulu sama teman. Maafan dulu sama teman. Ayo maafan dulu, maafan. Teletabis, berpelukan. Mungkin ya. Harapan kami semoga nanti setelah selesai di calon guru penggerak, program guru penggerak angkatan ke-8, Ibu Lindin bisa kolaborasi dan terus bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di TK Aisyah 12 Singaparna dan memberi imbas untuk lembaga-lembaga yang lainnya. Sukses selalu dan lancar sampai akhir, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana perasaannya hari ini? Enak dan senang. Oh, kegiatan mana yang paling disukai? Kegiatan mana? Apa membuat lingkaran dari lilin, menciplak lingkaran, terus membuat lingkaran dari kertas. Dari kegiatan ini mana yang paling disukai? Apa kegiatan yang paling disukai? Apa? Enak. Membuat apa?